إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, tunduk dan patuh terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berupaya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan kita harus senantiasa melakukan evaluasi terhadap kehidupan kita, karena hampir setiap kehidupan manusia akan melewati waktu-waktu yang akan dilalui dalam usia dan perjalanan hidupnya. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang bersyukur kepada Allah bagian yang terpenting dalam kehidupan kita selama kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, masih bisa bernafas, masih bisa beraktivitas, dan itulah yang harus kita syukuri. Nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmatnya keimanan kita dan keislaman kita serta hidayah Allah yang masih diberikan kepada kita adalah nikmat yang agung yang harus senantiasa kita syukuri. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kehidupan manusia pada dasarnya adalah ritme yang akan dilalui oleh manusia itu dari masing-masing individu. Tetapi ada perjalanan sebuah sirah yang dilalui oleh generasi-generasi kaum terdahulu hingga kaum yang akan datang. Artinya ada masa di mana yang dilalui oleh manusia dari generasi awal sampai nanti generasi akhir, tanpa melihat apakah tahun itu terjadi pada saat orang itu hidup atau tahun di mana dia tidak melaluinya. Tapi Islam, jamaah sekalian, memandang sebuah ritme waktu bukanlah dihitung dengan banyaknya tahun, bukan dihitung dengan gantinya tahun, tetapi yang dihitung oleh Islam adalah sejauh mana aktivitas manusia itu bermanfaat bagi dirinya. Tidak ada artinya pergantian tahun, pergantian tanggal, pergantian hari jika kehidupan manusia tidak mengalami perubahan yang bermakna pada dirinya. Karena yang dituntut oleh Allah bukanlah perubahan tahunnya, bukan lamanya orang itu hidup, tetapi adalah bagaimana orang itu berbuat kebaikan. Allah secara tegas menyampaikan di dalam surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang memberikan kehidupan kepada manusia, Allah yang juga menetapkan kematian bagi manusia. Tetapi ketika Allah menitahkan manusia di dunia ini, ada satu faktor yang harus kita pahami. Selain kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik, siapa di antara kalian yang paling bagus amaliyahnya. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, euforia dengan pergantian tahun itu adalah bukan bagian dari Islam. Bangga dan bergembira dengan pergantian tahun bukanlah dari Islam. Tetapi Islam tidak menghitung tahun. Ada surat yang sangat mulia, yang penuh dengan nilai-nilai akidah, juga nilai-nilai amaliyah yang oleh Imam Asy-Syafi'i disebutkan
Surat ini adalah surat yang sebenarnya cukup bagi seorang mukmin kalau orang mukmin memahami, yaitu surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ada konsep yang sangat mendasar di situ. Perjalanan waktu itu tidak menunggu suatu deretan tahun. Dan banyak Al-Qur'an menyebutkan dengan itu. Kita membaca wadduha, kita membaca wal lail, kita membaca wal fajri, kita membaca wal asr. Ini adalah deretan waktu yang tidak dibatasi dengan angka-angka. Tetapi Allah menetapkan waktu itu adalah durasi yang ditetapkan dalam perjalanan manusia. Dan itu yang harus kita perhatikan. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau para ulama salaf, para sahabat ridwanullah ajmain, ketika pergantian waktu mereka justru bersedih. Kenapa? Karena yang dipikirkan mereka bukan pergantian tahunnya, pada hakikatnya waktu yang telah dilalui berarti makin dekat dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita tidak perlu bangga dengan adanya perubahan tahun. Yang harus kita pahami sejarah apa yang ada dalam deretan tahun itu. Nilai apa yang bisa kita ambil dari deretan peristiwa pada tahun-tahun itu. Itu yang lebih penting. Karena itu yang menjadi sirah, itu yang menjadi perjalanan yang harus kita tadaburin, kita renungi. Baik itu yang berlaku secara alami, secara dunia, atau yang dialami dalam satu masa, daerah tertentu atau negeri tertentu. Di Indonesia mungkin ada peristiwa apa saja tahun 2021 itu, baik yang menyangkut kaum muslimin, baik itu yang menyangkut nilai-nilai kemakmuran, atau hal-hal yang lain yang bersifat memiliki nilai yang sangat penting bagi kehidupan manusia, lebih-lebih bagi kaum muslimin. Tahun 2021 punya sejarah tersendiri bagi kaum muslimin terkait dengan nilai dinul Islam. Terkait dengan nilai dinul Islam, aplikasi terhadap nilai-nilai Islam cukup banyak. Dan itu hampir semuanya orang sudah mengerti perjalanan yang dilalui itu. Bagaimana intimidasi terhadap Islam, bagaimana diskriminasi terhadap Islam, bagaimana penghinaan terhadap nilai-nilai Islam. Itu tahun ini bisa kita ambil. Apakah tahun 2022 akan tetap berlangsung? Sejarah perjalanan itu yang akan menentukan. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ada 3 prinsip ketika kita melakukan muhasabah, melakukan koreksi, pergantian hari, pergantian waktu, pada dasarnya adalah detik-detik yang kita lalui menuju ajal dan akhir kehidupan kita. Sekali lagi, waktu yang telah kita lewati itu tidak akan mungkin kembali lagi, dan justru makin dekat dengan batas limit kehidupan kita. Kalau baginda Rasulullah SAW menyampaikan, a'maru ummati baina sitin wa sabbin, umur manusia itu antara 60 sampai 70. Okelah kita introspeksi, memuhasabah. Allah memberikan kita umur yang kita gunakan untuk apa saja, aktivitas yang kita lakukan untuk apa, amaliyah yang sudah kita lakukan apa saja. Ketika umur itu dianggap seperti itu, makin banyak hari yang kita lalui, berarti kita seharusnya makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru bukan makin jauh. Yang kedua, jamaah sekalian, manusia diberi ketetapan oleh Allah bahwa batas kehidupannya telah pasti, walaupun manusia tidak tahu kapan kepastiannya. Maka dari itu, bersiap-siap untuk menghadapi perjalanan yang panjang. Kehidupan di akhirat itulah yang lebih penting. Maka di dalam surat Al-Hasr ayat 18 dan ayat 19, yang ayat ini sebagai ayat yang monumental, mungkin terkait dengan muhasabah, terkait dengan bagaimana seseorang mempersiapkan hidup di masa yang akan datang. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Di ayat yang 18 ini memberikan pesan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang sudah beriman termasuk kita masih diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti potensi keimanan itu harus diikat dengan amal jawarih terkait dengan amal soleh kita agar kita menjadi orang yang takwa. Kemudian Allah memerintahkan wal tangdur nafsum ma qaddamat ligot. Perhatikan terhadap apa yang bisa engkau lakukan, apa yang engkau persiapkan untuk masa yang akan datang. Kalau para ulama ahli tafsir menyebutkan ma qaddamat ligot, hari esok itu adalah hari kiamat. Hari esok adalah hari di mana dia akan lalui berikutnya. Dalam bahasa yang gampang, bahwasanya hari esok, besok pagi, besok lusa sebenarnya bukanlah milik kita, kecuali kalau Allah memberikan rahmatnya kepada kita, kemudian kita masih bisa hidup hari esok. Maka itulah yang diperhatikan. Maka Rasulullah SAW memberikan ketetapan kepada manusia, manusia yang punya nilai di hadapan Allah bukanlah manusia yang berada baik di awalnya, bukan manusia yang baik di tengah-tengah perjalanannya, tetapi Allah menentukan manusia mulia atau tidak di hadapan Allah bil khawatim, di akhir kehidupannya manusia itu. Maka boleh jadi jemaah sekalian, ada orang yang awal kehidupannya sampai pertengahannya menjadi orang baik, tetapi di akhir kehidupannya menjelang ketetapan Allah dia menjadi orang yang jelek, bukan mustahil. Ada orang yang mungkin dalam kehidupan perjalanannya mungkin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia membuka hatinya untuk bertaubat kepada Allah, tidak ada mustahil kalau dia kemudian di akhir kehidupannya menjadi orang yang mulia. Kita banyak kisah lah, bagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum dia masuk Islam, bagaimana kisahnya Malik bin Dinar yang menjadi ulama ahli hadis, yang awalnya menjadi orang yang mungkin banyak berbuat kemaksiatan, tapi di akhir perjalanan kehidupannya mereka adalah menoleh kehidupan yang baik, kemuliaan dalam perjalanan Islam. Maka dari itu jemaah sekalian, yang kedua yang harus kita perhatikan adalah apa yang kita bisa lakukan dalam kehidupan ini. Apa yang sudah kita berbuat dalam hidup ini untuk keluarga kita. Siapapun tingkatannya, apakah dia pejabat tinggi, apakah dia presiden, apakah dia adalah gubernur, dan seterusnya ke bawahnya, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, kita harus sadar kalau Allah kemudian menyuruh memperhatikan tentang kehidupan kita di masa yang akan datang, kita akan menjadi orang yang baik, mulia atau tidak. Kemudian Allah memberikan peringatan kepada kita, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Kamu jangan menjadi orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia sudah lupa terhadap Allah, maka kemaksiatan itu akan dilakukan. Ketika manusia tidak ingat terhadap hukum dan ancaman Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berbuat sesuai kehendak dan hawa nafsunya dan kepentingan dunianya. Kalau sudah itu, maka Allah akan melupakan mereka, dan mereka pun akan lupa dirinya sendiri bahwa dirinya punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, perubahan terhadap kehidupan manusia itu adalah yang merubah diri kita. Di dalam surat Ar-Ra'd Allah memberikan pesan kepada kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak berusaha merubahnya, kalau kaum itu tidak berusaha bagaimana memanage kembali kehidupannya sehingga menjadi perubahan yang lebih bermakna. Oleh karena itu jemaah sekalian, bagi kita semua yang diberi nikmat oleh Allah, waktu-waktu yang kita lalui bukan berarti di waktu subuh kita berada ketika mau beramal menunggu waktu malam, tidak. Ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada ruh kita, ketika kita pagi mampu untuk berbuat kebaikan, hendaklah kebaikan itu kita lakukan. Di saat siang kita punya kesempatan untuk berbuat baik, maka di saat itu kita tidak menunggu hari esok. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Imam Syafi'i di dalam apa yang dikutip oleh Qayyim bahwasanya al-waqtu kasayf, waktu itu ibarat pedang, tergantung bagaimana menggunakan. Kalau tidak digunakan
maka dia akan tergilas. Sementara Ibnu Mas'ud menyebutkan orang yang melewati waktu tanpa bermakna itu lebih berbahaya dari sebuah kematian. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kesempatan, kesehatan, waktu luang, harta yang diberikan kepada kita, sekali lagi Rasul memberikan pesan, la tazulu qadama abdin, hamba seseorang itu tidak akan lepas dari 4 pertanyaan yang dihadapkan ketika dia nanti berhadapan di sisi Allah. Punya umur untuk apa dia gunakan, masa muda dia gunakan untuk apa, punya harta dari mana dia peroleh dan untuk apa dia infakkan. Begitu pula ilmu yang dia miliki, untuk apa dia amalkan dan untuk siapa ilmu itu digunakan. Semoga Allah senantiasa memberkahi kehidupan kita. Ujian apapun yang dialami oleh umat Islam pada dasarnya adalah ujian kesabaran dan meningkatkan kualitas keimanan. Makin tinggi kekokohan kita, makin kuat keimanan kita, itulah yang akan memberikan kemuliaan bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimakumullah, kehidupan manusia akan berarti ketika Allah memberikan kesempatan baginya beraktivitas dan beramal soleh. Imam At-Tirmidzi menyebutkan, mantola umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang diberi umur oleh Allah panjang kemudian seimbang dengan amaliyah kebagusannya. Itu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memohon kepada Allah agar aktivitas kita, apa yang kita miliki, diberikan oleh Allah keberkahan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Mas'ud untuk senantiasa berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini 3 poin yang dipesankan Rasul kepada sahabat mulia, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, agar Allah memberikan kemudahan untuk senantiasa hambanya senantiasa mengingatnya, kemudian dimudahkan untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, kemudian dalam kehidupannya diberkahi. Mari kita mohon kepada Allah, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini pada hakikatnya tidak lepas dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang memiliki nilai mulia di hadapan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wati ya qatiyal hajat. Rabbana ighfir lana sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis shalah. Rapatkan dan luruskan safnya demi kesempurnaan salat berjamaah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأناهم قرنا آخرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.